Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kita kembali ke partai modern kawan, dari partainya Wesley So versus Ding Liren yang pernah terjadi di turnamen Bilbao Master di Spanyol tahun 2015 silam. Di turnamen ini Wesley So berhasil menjadi juaranya. Turnamen ini hanya diikuti oleh 4 pemain kawan, yaitu Wesley So, Ding Liren, Anies Giri, dan Viswanathan Anand. Dan kita langsung saja ke gamenya Wesley So. Kita langsung ke atas papan. Di sini Wesley So memegang putih, mengawali permainan dengan pion D4 dibalas Ding Liren dengan kuda F6. Pion C4, pion G6, kuda C3, gajah G7, pion E4 dan pion D6. Kings Indian Defense dari Ding Liren. Yang saat ini kawan, yang terkenal jago memainkan Kings Indian Defense adalah Hikaru Nakamura. Beberapa waktu yang lalu, chess.com merilis kompilasi permainan best game dari Nakamura yang bermain dengan Kings Indian Defense. Kalian bisa searching videonya di channelnya chess.com. Permainan dilanjut, Wesley So bermain dengan kuda F3, hitam rokade, dan gajah E2 bermain dengan variasi klasik. Sekarang pion E5, lanjut Ding Liren. Jika di langkah berikutnya kawan, putih membalas dengan pion D5, maka kita dapati Petrosian System. Tapi di sini Wesley So bermain dengan variasi ortodok atau klasikal, memilih langkah rokade. Kuda C6 lanjut Ding Liren, pion D5, kuda lompat ke E7, kuda putih ke E1. Tujuan langkah kuda ke peta E1 ini terlihat banyak kawan. Selain untuk membuka diagonal peta terang bagi gajah mengontrol peta-peta ini, juga persiapan pion ini untuk didorong maju ke depan, yang biasanya di langkah-langkah berikutnya hitam memainkan pion F5 yang kemudian akan kembali didorong ke F4. Juga kuda ke peta E1 ini memungkinkan bagi putih untuk memanuverkan kudanya ke peta D3 nanti. Langkah-langkah ini masih cukup textbook kawan, atau masih sangat populer dilakukan dalam permainan Kings Indian oleh putih. Permainan berlanjut, kuda hitam D7 persiapan pion F5, gajah putih E3, pion F5, dibalas pion F3, sekarang pion F4, gajah mundur ke F2, lanjut Wesley So. Masih langkah-langkah yang cukup populer atau langkah yang biasa terjadi, sekarang pion G5, lanjut Ding Liren. Tujuannya nanti peta ini bisa diisi oleh perwira yang lain kawan, biasanya langkah kuda ke peta G6 lanjut hitam nantinya. Beteng putih digeser ke C1 oleh Wesley So, kuda ke G6, pion C5. Yang menjadi karakteristik permainan Kings Indian Defense kawan, paling sering hitam akan menyajikan serangan langsung menusuk ke arah pertahanan Raja Putih, sedangkan putih sebaliknya kawan bermain di sayap menteri. Di sini langkah pion C5 ini terlihat langkah pengorbanan dari putih, langsung diterima oleh hitam, kuda pukul pion. Sekarang pion B4, kuda tidak kembali ke peta D7 kawan, melainkan langkah ke peta A6 lanjut Ding Liren. Dan sekarang Wesley So melangkahkan kudanya ke D3, pion H5 lanjut hitam, dan Wesley So melanjutkan dengan langkah kuda ke B5, dibalas hitam atau Ding Liren pion B6. Sampai langkah ke-17 ini kawan, formasi atau diagram seperti ini sudah pernah dimainkan sebelumnya di turnamen resmi. Dan di langkah berikutnya, putih memilih memainkan betengnya naik ke C3 dan permainan berakhir remis. Tapi Wesley So tidak memilih melangkahkan beteng naik ke C3, dia memilih langkah gajah mundur ke peta E1. Dan di langkah ke-18 ini kawan, kita dapati permainan atau formasi baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya. Tujuan gajah ini jelas untuk sementara, nanti akan mungkin direposisi kawan posisinya, atau juga untuk mengawal pionnya yang ada di peta B4 ini. Hitam merespon atau Ding Liren merespon melanjutkan beteng naik ke F7, gajah putih D2, gajah hitam F6, memberikan jalan bagi betengnya untuk bisa digeser ke sisi papan yang nantinya akan didukung perwira lain, atau bersegera untuk mendorong pion-pionnya maju untuk membongkar barikade pion putih di depan Raja Putih ini. Kuda putih lompat ke F2 untuk membantu pertahanan di sayap raja, menteri hitam ke E8, menteri putih ke A4,
Dan hitam atau dingliren menarik mundur gajahnya ke D8. Untuk membantu backup pada pion C7 juga memberikan jalan bagi betengnya untuk memberikan tekanan di lajur F ini. Mungkin di langkah berikutnya akan persiapan mendorong kedua pionnya di sayap raja ini kawan. Dan di sini Wesleso melanjutkan dengan langkah menteri ke A3. Persiapan untuk memberikan discover attack bagi kuda hitam ini dibalas atau dingliren hanya melanjutkan dengan pion G4. Pion F pukul pion G4 dipukul balik oleh pion H. Sekarang kuda lompat ke C3 membuka discover attack bagi kuda hitam ini. Langkah yang normal atau langkah yang wajar bagi hitam untuk menghindari serangan kedua perwira putih ini adalah lompat ke petak B8 kawan-kawan. Hanya petak inilah yang aman bagi kuda ini. Tapi jika langkah ini yang dipilih oleh hitam kawan, maka nantinya hitam akan mempunyai barisan perwira di baris ke belakang dan perwira ini akan cukup pasif. Mungkin variasi inilah yang tidak disukai oleh dingliren kawan. Dia memilih langkah kuda pukul pion B4 mengorbankan kudanya. Dan kompensasinya hanya sebuah pion kawan. Dan setelah menteri pukul kuda di sini hitam hanya unggul 2 pion tapi dia harus kehilangan kudanya. Pion F3 menyerang gajah atau menantang pertukaran pion di sini kawan, tapi tantangan tidak diterima oleh Wesleso. Dia melangkahkan gajahnya terlebih dahulu dengan tempo menyerang menteri. Setelah menteri hitam pindah ke E7, barulah sekarang pion G3 menjaga pertahanan rajanya tetap tertutup. Dibalas dengan beteng bergeser ke H7 dan persiapan untuk memberikan tekanan bagi pion H2 ini. Wesley melangkahkan menterinya ke C4. Beteng hitam turun ke H8, mempersiapkan petak bagi menteri bergeser ke petak H7, dibalas dengan langkah menteri ke C6 mengancam beteng. Tentu saja ancaman dihiraukan oleh dingliren, dia hanya menggeser menterinya ke H7 memberikan ancaman skakmat. Ancaman skakmat hanya diantisipasi dengan pion H3, tentu menteri hitam tidak akan berani pukul pion putih ini kawan, karena pion ini sudah ada yang menjaganya yaitu kuda di F2. Dingliren hanya merespon ancaman menteri putih dengan menggeser betengnya ke B8 dan di langkah berikutnya mungkin akan mempersiapkan gajahnya berkembang ke petak B7, tapi mengembangkan gajah ke petak B7 ini juga kurang efektif kawan karena diagonal panjang ini sangat tertutup. Di sini Wesleso melanjutkan dengan langkah kuda ke petak D1. Ini untuk membuka jalan bagi beteng memberikan tekanan di lajur J ini kawan. Di sini dingliren melanjutkan dengan pion A6 mengusir gajah. Dan di langkah berikutnya Wesley memberikan tekanan langsung dengan menteri ke E8 skak. Jika di sini kawan kuda ini menutupnya di peta F8 maka hitam akan kehilangan gajah di D8. Dingliren hanya melangkahkan rajanya maju ke G7 untuk memberikan backup bagi gajahnya yang ada di D8. Kira-kira langkah terbaik apa yang bisa diperbuat oleh putih di posisi ini kawan? Karena jika menteri putih ini bergerak kembali ke peta C6 maka dia akan kehilangan gajahnya. Di posisi ini kawan, Wesleso membuat langkah kejutan bagi dingliren. Dia pukul gajah di D8 dengan menteri, melakukan pertukaran dengan perwira hitam ini. Selanjutnya, beteng pukul pion C7 skak, ditutup oleh gajah. Bila di sini langkah gajah pukul gajah berharap nantinya akan memberikan discover attack. Simple, hitam akan melanjutkan atau menggeser rajanya ke H8 dan otomatis gajah ini akan kena pin oleh menteri hitam ini. Jadi langkah terbaik beteng pukul gajah yang dilakukan oleh Wesleso skak. Beteng pukul beteng dipukul balik oleh gajah putih. Kita sekarang di langkah ke-36 kawan. Di sini Wesleso sudah tidak bermain dengan menteri lagi. Karena di langkah ke-33 tadi dia sudah melakukan pengorbanan dengan menterinya. Di sini hitam hanya unggul 1 pion atas putih. Hitam hanya bermain dengan menteri, beteng, dan 1 kuda melawan sepasang kuda, sepasang gajah, dan 1 beteng. Jika dihitung secara matematis kawan, posisi putih masih tetap unggul atas hitam di posisi ini. Permainan dilanjutkan oleh dingliren, pion pukul pion, dan raja putih maju ke H2.
membendung laju pion sekaligus berlindung di depan pion. Jadi untuk sementara Raja Putih ini akan cukup aman di peta H2 ini. Dan jalur-jalur untuk menyerang bagi hitam untuk sementara sudah dapat dikontrol oleh putih. Beteng tidak bisa bergeser ke lajur C kawan karena peta C8 ini dikontrol oleh gajah. Bila beteng hitam bergeser ke peta B7 yang nantinya ingin bergeser ke lajur C untuk mendapatkan serangan di baris pertahanan putih ini kawan, mungkin putih bisa memainkan gajah ke peta C6 untuk memblokade lajur C ini. Hitam melanjutkan dengan menggeser beteng ke B7, tapi Wesleso tidak memblokade lajur C kawan. Dia memainkan gajahnya ke peta E6, menjaga posisi gajahnya lebih dekat dengan Raja Hitam untuk mendukung serangan berikutnya. Kuda hitam F8 kembali mengincar gajah. Gajah ke F5 menyerang menteri. Menteri ke H5 dan kuda putih lompat ke G4. Kuda hitam lompat ke D7. Gajah H6 skak, raja ke H8, dan kuda D lompat ke E3. Mengkoneksikan kedua kudanya kawan untuk menjaga pertahanan juga memberikan dukungan bagi kedua gajahnya untuk memberikan tekanan langsung ke Raja Hitam. Beteng digeser ke C7 oleh Ding Liren untuk mengontrol lajur C yang sudah terbuka, tapi Wesleso tidak menginginkan beteng menguasai lajur C ini. Dia pukul kuda di D7. Dipukul balik oleh beteng, sekarang beteng pukul pion F3 dan beteng hitam digeser ke F7 menantang pertukaran. Tapi tantangan sementara ditunda oleh Wesleso kawan, dia menginginkan pertukaran di peta F5. Tantangan diterima, beteng pukul beteng, dipukul balik oleh pion dan pion ini menjadi pion bebas yang selanjutnya sangat berpotensi menjadi presiden selanjutnya. Ding Liren langsung merespon dengan langkah menteri ke F7 membendung langkah pion. Gajah ke G5 mempersiapkan pion didorong maju ke depan. Dan pion B6 lanjut Ding Liren. Ding Liren pada posisi seperti ini kawan sudah tidak mempunyai langkah terbaik lagi. Menterinya sudah tidak mempunyai dukungan untuk memberikan tekan bagi Raja Putih. Menteri ini harus cukup defensif kawan untuk menghentikan pion bebas di lajur F ini yang tinggal 3 langkah lagi promosi menteri. Di sini putih melanjutkan dengan langkah kuda H6 menyerang menteri. Menteri ke F8, pion F6, Raja Hitam ke H7, kuda E lompat ke F5 kembali mengkoneksikan kedua kudanya. Raja Hitam ke G6 menyerang gajah, gajah turun ke H4. Sekarang pion E4 mempersiapkan pionnya untuk segera promosi, dibalas pion F7. Dan pastinya sudah terlihat kawan, gajah akan disiapkan di peta E7 ini untuk menyerang menteri. Selanjutnya pion akan segera promosi. Pion E3 lanjut hitam. Gajah E7 menyerang menteri. Pion E2, kuda ke H4 skak. Jika di sini kawan, raja pukul kuda ini maka gajah akan pukul menteri skak. Otomatis di langkah berikutnya hitam sudah tidak mempunyai kesempatan lagi untuk promosi. Jadi saat mendapatkan skak dari kuda ini kawan, hitam tidak berani pukul kuda H6. Dia menggeser rajanya ke H7 dan putih melanjutkan gajah pukul menteri. Pion hitam promosi menteri. Gajah putih pukul pion D6. Menteri hitam F2 skak. Raja pukul pion. Menteri hitam ke F1 skak. Raja ke G4. Menteri ke C4 skak ditutup oleh gajah. Menteri ke E2 skak ditutup oleh kuda F3 membuat Ding Liren menyerah di langkah ke-60 ini kawan. Sudah tidak ada kesempatan lagi bagi hitam untuk melakukan skak berulang. Peta ini sudah dikontrol oleh pion dan di langkah berikutnya pion putih akan segera promosi. Jika permainan dilanjutkan kawan mungkin akan jadi seperti ini variasinya. Menteri hitam akan ke E7 untuk mengawal peta F8 ini. Raja putih bisa bergeser ke H5. Jika kawan menteri ini bergeser ke peta F8 maka 2 langkah lagi akan terjadi skak mat. Di sini mungkin hitam akan melanjutkan menteri ke E2 mengeping kuda. Pion putih bisa melanjutkan promosi menteri. Menteri hitam pukul kuda skak. Ditutup oleh pion. Menteri ke H1 skak. Raja ke G5.
Menteri pukul pion skak dan ditutup oleh Menteri di F5 skak beradu menteri hitam, dan dapat dipastikan dengan komposisi seperti ini, putih akan tetap menang. Oleh karena itu pada posisi seperti ini tadi, saat Raja Putih mendapatkan skak dari menteri hitam, Wesley So hanya menutupnya dengan langkah kuda F3 membuat Ding Liren menyerah di langkah ke-60 ini kawan. Itulah kawan-kawan permainan dari Wesley So saat membongkar permainan Kings Indian Defense dari Ding Liren yang melakukan langkah pengorbanan menteri di langkah ke-33. Semoga permainan dari Wesley So tadi bisa menghibur kawan-kawan di hari Sabtu ini. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.